Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atau Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yo, setelah menunggu cukup lama, akhirnya shop versi full untuk 1020 hari ini sudah muncul. Ya, tepat 1 minggu ya dari shop versi cepat sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Judul chapter depan adalah Robin versus Black Maria. Dan tentu saja isi chapter ini akan menceritakan tentang pertarungan mereka. Lalu di bagian covernya ada sosok Denjiro yang masih menyamar sebagai Kyushiro. Dia sedang tidur dengan seorang samurai Ming yang tampak seperti macan tutul. Oke, masuk ke bagian cerita. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan keadaan di atas Onigashima, tempat pertarungan Kaido versus Yamato. Di sini Kaido mengatakan, Inu Inu Nomi, buah mythical Zoan, model Oguchi no Makami, serigala penjaga bermulut besar. Itu adalah hewan buas mistis yang berharga dan menjadi pelindung Wano Kuni. Aku tidak menyangka seseorang yang menyebut dirinya Oden bisa memakannya. Setelah mengatakan itu, Kaido memukul Yamato dengan kanabonya. Kemudian Kaido pun kembali berkata, Orochi memiliki bakat sebagai seorang diktator yang mengerikan. Itu sebabnya negara ini berubah menjadi pabrik senjata. Tapi aku ingin kau memerintah negeri ini dan terus berlari demi aku. Mendengar permintaan ayahnya itu, Yamato dengan tegas menolak. Dia mengatakan, tidak, aku akan membebaskan negeri ini dan juga para samurai. Lalu Yamato pun menggunakan serangan baru yang disebut Namuji Hyuga. Serangan itu adalah menembakkan api besar dari mulutnya ke arah Kaido. Ketika menyerang, Yamato mengingat kata-kata Oden, yaitu bukalah perbatasan Wano. Nah, untuk mengatasi serangan anaknya itu, Kaido menggunakan serangan Bolo Breath. Kedua serangan itu pun berbenturan dan menghasilkan ledakan yang besar. Nah, setelah adu serangan itu, Kaido kembali berkata bahwa aku tidak akan mengizinkanmu, Yamato. Lanjut, kita beralih ke scene berikutnya. Di sini menunjukkan keadaan di lantai 3. Lokasi Nico Robin. Di sini terlihat di depan mata Robin ada 3 orang yang sangat penting baginya, yaitu Nico Olivia ibunya, Dr. Clover gurunya, dan juga Jaguar di Saul temannya. Mereka bertiga terlihat sangat senang melihat Robin dan memanggilnya untuk datang kepada mereka. Robin juga sangat senang, dia berlari ke arah mereka. Sementara itu Brook berteriak kepada Robin untuk tidak mendekat ke sana. Robin pun akhirnya sadar bahwa itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian dia menyerang orang-orang yang menyerupai para kerabatnya itu. Nah, ternyata mereka bertiga itu adalah bawahan Black Maria. Yang pertama bernama Nore Onna, pemakan smile ular Hognose. Lalu yang kedua Tenjo Sagari, pengguna smile ular putih. Dan yang terakhir disebut Kunyun. Black Maria menggunakan kemampuan Illusion Mist untuk merubah para bawahnya itu menjadi orang yang dicintai Robin. Lalu walaupun sudah terkena serangan Robin, para bawahan Black Maria itu masih mengejar Robin dan Brook. Selain mereka bertiga, Black Maria juga ikut melakukan pengejaran sambil menghancurkan sebagian ruangan. Kemudian Robin bertanya kepada Brook bagaimana dia tidak terpengaruh dengan jebakan ilusi Black Maria. Dan Brook pun menjawab bahwa dia telah melihat ilusi dalam kabut selama 50 tahun di seketika Florian. Jadi tidak ada yang bisa membodohinya dengan trik seperti itu. Robin pun tertawa dan mengatakan bahwa mereka berdua mirip karena semua trauma yang mereka alami dalam hidup. Selanjutnya Black Maria menggunakan senjatanya, yaitu Furishoot Wanyudo, lalu menyerang Robin dan Brook menggunakan Wanyudo yang berapi. Ya, di sini akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Wanyudo yang merupakan senjata Black Maria itu adalah salah satu bawahannya yang telah memakan Pak Smile, lalu menjadi anjing berwajah manusia. Tubuh anjingnya berjalan di tengah roda seperti hamster dan menghasilkan api. Serangan pun berlanjut, Black Maria melompat ke langit-langit hingga berhasil sampai di depan Robin dan Brook. Lalu dia menggunakan Wanyudonya lagi untuk membakar lantai ruangan. Robin dan Brook melompat untuk menghindari api. Kemudian Robin menggunakan spider net untuk membuat jaring dan berpegangan pada langit-langit
sambil membawa Brook di lengannya. Brook pun tak tinggal diam. Dia mengeluarkan jiwanya, kemudian menyerang Wanyudo dengan Cold Soul untuk membekukannya. Serangan tersebut berhasil menghentikan senjata Black Maria itu. Black Maria pun jadi sangat marah. Dia menyerang dengan tongkatnya ke area langit-langit di mana tempat Robin menempel. Namun Brook kembali ke tubuhnya dan menggunakan serangan Soul Parade Iceborne untuk membekukan tanah dan memadamkan api sehingga Robin bisa mendarat dengan selamat. Nah, sampai di sini untuk sementara pertarungan terhenti. Black Maria dan Robin saling berhadapan. Lalu salah satu Tobiropo itu pun mengejek Sanji karena telah menangis dan meminta tolong. Sementara itu Robin mengingat kata-kata Sanji sambil tersenyum. Lalu Black Maria pun berkata, apakah dia nomor 2 di krumu? Dia menjadi bahan tertawaan di Onigashima karena membiarkanmu jatuh ke tangan musuh, dan nakamamu pasti telah meninggalkanmu. Nah, setelah mendengar perkataan Black Maria, Robin meminta Brook untuk membiarkan dirinya bertarung dengan Black Maria 1 lawan 1. Brook pun setuju untuk menuruti keinginan Robin. Lalu Brook mengatakan dia akan mengurus para bawahan Black Maria. Setelah membagi tugas dengan Brook, Robin menjawab Black Maria. Dia mengatakan, Sanji adalah orang yang baik. Kau tidak perlu tahu apa arti itu bergantung kepadaku. Tapi dialah yang cocok untuk menjadi sayap Raja Bajak Laut. Nah, setelah mengatakan itu, Robin menggunakan jurus Gigante Fleur versi raksasa. Di sini ada sosok raksasa Robin yang mekar dan muncul di belakangnya. Lanjut, Shin berganti ke pelabuhan Tokage. Di sini memperlihatkan bahwa Shinobu dan Momonosuke telah bertemu dengan Luffy dan kru bajak laut hati. Nah, di sini terungkap bahwa Luffy telah menghabiskan isi kulkas milik bajak laut hati, tetapi semua itu tidaklah cukup, sehingga dia masih belum bisa bergerak bebas. Sementara itu, Momonosuke masih menangis karena Kinemon dan Kiku yang diserang di hadapannya. Luffy menyuruh Momo untuk berhenti menangis karena saat ini dia masihlah jenderal para samurai. Shinobu pun menegur Luffy karena dia terlalu keras kepada Momonosuke. Sementara itu terlihat sosok Haribo mengawasi mereka dari balik puing-puing. Ia khawatir apakah Luffy bisa menang atau tidak, karena jika Luffy kalah tentu dia tak akan bisa meninggalkan negeri Wano. Nah, selanjutnya Luffy mengangkat tangan kanannya dan menuju ke langit, tepat ke Pulau Onigashima yang terbang. Lalu dia mengatakan, Momo, kau harus terbang ke pulau itu dan membawaku bersamamu. Momonosuke pun terkejut dan mengatakan, Oke, cukup sekian soft versi full ini. Jika ada tambahan, kritik, dan saran, bisa nakama sampaikan di kolom komentar. Dan kabar baiknya, minggu depan tidak libur, alias lanjut. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayatu. Yo!